Ya, hari ini kita memasuki bulan-bulan kemerdekaan, teman-teman. Bulan-bulan di mana jiwa nasionalisme kita tinggi-tingginya, di mana kita bangga-bangganya untuk mengibarkan bendera merah putih. Tradisi ini sudah diurunkan turun-temurun sejak tahun 45 sampai sekarang. Dulu setiap rumah, setiap kendaraan, bahkan setiap kendaraan umum itu pasti ada bendera merah putihnya, teman-teman. Tapi sekarang ada fenomena unik, teman-teman, yaitu pengibaran bendera tengkorak hitam atau bisa dibilang bendera One Piece. Bendera One Piece ini memiliki simbol dan memiliki makna pemberontakan. Aksi ini menurut beberapa ahli dinilai karena ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah, terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang membuat masyarakat hidupnya semakin sulit. Fenomena apa ini? Yuk kita bahas dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Pengibaran bendera One Piece ini atau bendera Luffy tengkorak hitam ini bukan semata-mata karena banyaknya wibu atau banyak pencinta anime di Indonesia, teman-teman. Ya, aku tahu pecinta anime di Indonesia banyak, tapi kayaknya fenomena ini muncul karena bukan kesukaan anime semata. Fenomena ini murni keresahan masyarakat. Ya, seperti yang kalian ketahui, Luffy di One Piece itu bukan karakter penjahat, teman-teman. Luffy adalah sebuah karakter yang memberontak dan menjelajah dan menentang kekuasaan dan berjuang untuk membela kaum-kaum tertindas, teman-teman. Ya, simbol Luffy dalam One Piece ini menggambarkan bahwa masyarakat ingin protes dan ingin memberontak, ingin menyuarakan suaranya kepada pemerintah. Yang kesannya pemerintah saat ini seperti tutup mata. Pemerintah saat ini kesannya seperti nggak mendengarkan dan nggak mau tahu soal kondisi rakyatnya. Banyak yang bilang kalau fenomena ini ditunggangi oleh kekuatan asing, oleh politik asing. Banyak yang bilang kalau ini bukan murni dari masyarakat, ini ada kepentingan dan lain-lain. Banyak sangkalan-sangkalan yang diberikan oleh pemerintah terkait, teman-teman. Fenomena ini bukan berarti mereka nggak merah putih, bukan berarti mereka nggak cinta Indonesia. Cuman mereka merasa dikhianati oleh pemerintah. Mereka merasa nggak dilindungi oleh negara. Mereka kecewa atas kebijakan beberapa pemerintah ke belakang ini, teman-teman. Ya, seperti yang kalian ketahui lah, pemerintah bilang kemiskinan kita tinggal 9,36%. Tapi faktanya, menurut World Bank dan sejumlah riset independen, sekitar 68% masyarakat Indonesia berada dalam kategori kemiskinan, teman-teman. Itu artinya sekitar 190 juta orang itu rentan akan jatuh miskin, teman-teman. Bayangin, perbedaan antara data 9% ke 68% itu bumi langit, teman-teman. Seakan-akan pemerintah ingin melakukan pembelaan, seakan-akan pemerintah ingin membenarkan suatu keadaan yang tidak baik-baik saja, teman-teman. Dan lucunya, definisi tidak miskin versi BPS dan versi World Bank itu juga memiliki definisi yang bumi langit, teman-teman. Kalau menurut BPS sendiri, kalau pengeluaran kalian di atas 20.000 atau 20.000 per harinya, maka kalian bukan kategori warga miskin. Maka kalian bukan kategori warga yang perlu dibantu pemerintah. Kalian dianggap orang yang berkecukupan dan orang yang sejahtera. 20.000 per bulan per hari, teman-teman. 20.000 per hari, sedangkan BBM kita 14.000, 13.000 per hari. Ini kita belum lagi ngomongin makan, rokok, biaya pendidikan, dan lain-lain. 20.000, teman-teman, itu sudah sejahtera menurut BPS. Jangan salahkan rakyat jika rakyat ingin riak. Jangan salahkan rakyat jika gerakan bendera Luffy ini adalah simbol protes yang secara natural dikibarkan masyarakat. Bukan mereka anti nasionalisme, tapi mereka ingin riak dan ingin protes kepada pemerintah, teman-teman. Dan menurut fakta berikutnya yang cukup menyenangkan adalah dari OJK, teman-teman. Tingkat simpanan masyarakat Indonesia sekarang ini lebih rendah dibanding masa pandemi COVID, teman-teman. Jadi menurut OJK, dana tabungan dan simpanan uang rakyat Indonesia itu mengalami penurunan. Bahkan di saat
tersulit sekalipun. Ya siapa yang tahu, COVID dulu itu adalah sebuah bencana, adalah sebuah pukulan telak bagi suatu bangsa, baik dari segi ekonomi sampai sosial. Tapi simpanan mereka masih jauh lebih baik di saat COVID daripada sekarang, teman-teman. Perputaran uang pun surat lebaran kemarin, proyeksi perputaran uangnya semestinya harusnya 257 triliun. Tapi realitanya anjlok, teman-teman. Uangnya nggak muter, belanja lesu, rakyat ngencengin ikat pinggang, ekonomi nggak gerak. Kalau begini terus, krisis cuma tinggal tunggu waktu, teman-teman. Masalahnya, teman-teman, setiap rakyat protes, setiap rakyat riak, setiap rakyat gelisah, dan setiap rakyat memberikan kritik pada pemerintah. Pemerintah selalu mencari kambing hitam. Pemerintah selalu lempar bola, teman-teman. Seperti, wah ini ulah buzzer. Ini ditunggangi politik luar negeri. Ini ada kepentingan asing terlibat. Ini bukan murni gerakan masyarakat. Ya, kesannya pemerintah seperti menutup mata dan mencari-cari alasan. Alangkah baiknya jika pemerintah turun dan melihat fakta yang ada di lapangan. Alangkah baiknya jika pemerintah lebih realistis terhadap kondisi keadaan Indonesia sekarang. Ya, jangan dikit-dikit serba buzzer. Jangan dikit-dikit kepentingan asing. Entah itu kepentingan asing atau enggak, cek dong fakta sesungguhnya. Dan lucunya, teman-teman, kemarin PPATK membuat sebuah keputusan yang sangat di luar nalar, teman-teman. Sebuah keputusan yang menurutku tanpa dasar, tanpa argumen yang jelas. Ya, katanya sih demi melindungi nasabah dan keuangan masyarakat dari judi online. Tapi dengan cara membekukan rekening-rekening yang sudah aktif selama 3 bulan. Bayangin, alasannya ingin membersihkan judi online dari masyarakat. Alasannya ingin agar sindikat judi online nggak menggunakan rekening nasabah yang nggak aktif. Tapi caranya rekening nasabah tersebut yang diblokir dan dibekukan, teman-teman. Kan konyol ya. Harusnya kalau emang serius dan niat ingin memberantas judi online di Indonesia ini, ya tanggap dong judi online-nya. Batasi dong pergerakannya. Apakah ini ada dekengan dari pemerintah pusat? Ya, entahlah, teman-teman. Hanya Tuhan yang tahu. Dan apa efeknya akibat keputusan ini, teman-teman? Ya, akibatnya masyarakat menjadi panik. Masyarakat ramai-ramai menarik uangnya secara langsung dan secara besar-besaran di bank-bank ya bersangkutan, teman-teman. Banyak masyarakat yang udah nggak percaya sama perbankan. Banyak masyarakat yang ingin mencairkan uangnya. Dan kalau sampai ini terjadi, maka keruntuhan ekonomi sebuah negara sudah dapat dipastikan, teman-teman. Itu adalah tanda-tanda krisis ekonomi, teman-teman. Di saat masyarakatnya sudah nggak percaya dengan lembaga keuangan negara. Dalam hal ini adalah perbankan. Ya bayangin aja, siapa yang percaya? Kita nyimpan uang selama 3 bulan nggak dipakai, harapannya buat tahun depan, atau nanti buat pas anak sekolah, atau buat lahiran, dan macam-macam. Tiba-tiba di saat kita butuh, kita ambil uangnya, ternyata nggak bisa diambil, teman-teman. Ternyata uang kita dibekukan. Ya, walaupun alasannya uangnya nggak akan hilang, uangnya nggak akan kita ambil, tapi kan jadi ribet. Yang harusnya kita bisa ambil uang cepat dan liquid, dan di saat kita lagi darurat kita butuh uang, kita masih harus ngantri ke bank, ngurus dokumen titik bengek. Bahkan kita loh dipotong setiap bulannya di tabungan, teman-teman. Uang-uang siapa? Yang ngatur-ngatur siapa? Ya walaupun kemarin PPATK dipanggil ke istana dan ditegur oleh Pak Prabowo, dan akhirnya PPATK mencabut kebijakan tersebut, teman-teman. Apakah sudah dicabut atau belum, teman-teman? Karena video ini aku tag sebelum keputusan itu ada. Tapi pemanggilan PPATK ke Istana Negara itu sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Di zaman pemerintahan sekarang ini, Pak Prabowo, menteri-menterinya sering melakukan blunder. Sering seperti seakan-akan menterinya ini bekerja sendiri tanpa sepengetahuan presiden. Ya, seakan-akan menterinya ini
buat keputusan yang out of the box, keputusan yang lucu, tiba-tiba nanti tegur sama presiden. Tiba-tiba Pak Prabowo bilang, hehe, apa-apaan kamu lu cancel. Mulai dari kemarin masalah LPG, bahkan sampai sekarang. Dan udah berapa kali tuh Menteri Pak Prabowo yang keputusannya dan kebijakannya amazing, teman-teman. Dan yang menyakitkan bagi masyarakat itu bukan soal biaya hidup yang mahal, bukan soal gaji yang rendah, bukan soal apa-apa sudah mahal, tapi yang paling menyakitkan adalah suara mereka nggak didengarkan. Mereka ingin curhat, ingin protes, tapi suara mereka nggak pernah didengar. Pemerintah selalu menolak dan selalu mengambil hitamkan, buzzer lah, kepentingan politik lah, dan lain-lain. Lantas, kepada siapa suara rakyat ini harus diberikan? Apakah kepada DPR, teman-teman? Ya, kayak kapan DPR menyuarakan suara rakyat? Ya, seperti yang kalian ketahui, soal UU perampasan aset atau memiskinkan koruptor itu sudah disuarakan rakyat mulai kapan, teman-teman? Mulai dulu, bahkan sampai sekarang, jangan disahkan, dibahas pun di gedung DPR nggak pernah, teman-teman. Terus, DPR selama ini mewakili siapa ya? Ya itu bukan rahasia umum sih, teman-teman. Gerakan bendera One Piece ini nggak bisa diremehkan. Ini bukan tren TikTok, ini bentuk frustasi objektif yang diam-diam bisa berbahaya. Ketika semua saluran aspirasi ditutup, ketika angka-angka negara jadi alat tipu daya, ketika rakyat nggak punya lagi kepercayaan, maka simbol bajak laut justru lebih jujur, lebih berpihak, dan dibandingkan dengan simbol negara itu sendiri, teman-teman. Ya, karena data dan grafik tersebut bisa dipotret dengan angle yang berbeda, seperti kemiskinan tadi. Digunakan parameter yang berbeda aja, hasilnya akan bumi langit, Pak. Jadi, masyarakat dan rakyat ingin Bapak untuk melihat keadaan ke bawah, melihat kondisi masyarakat sesungguhnya, tanpa dari data yang ada, Pak. Fenomena ini menurutku dan menurut beberapa orang, banyak yang bilang ini adalah murni gerakan masyarakat. Ini murni organik yang dilakukan dan timbul karena keresahan masyarakat. Ini sepertinya nggak ada agenda atau kepentingan politik apapun. Ya, banyak sopir, banyak pengendara, bahkan banyak masyarakat yang ingin menyuarakan pendapatnya melalui sebuah simbol yang tidak bersuara tapi mengeluarkan sebuah makna pemberontakan yang membela kaum tertindas, sebuah makna pembelotan, tapi bukan soal makar, teman-teman, bukan soal ingin mengingkari merah putih, tapi kita ingin suara kita didengar. Tapi masyarakat ingin pemerintah melihat keadaan sesungguhnya. Masyarakat berharap pemerintah berhenti melihat sesuatu hanya dari data aja. Ya, bayangin aja, potret kemiskinan hanya 20.000. Kenapa membuat parameter 20.000? Ya, tujuannya agar data tersebut nampak cantik di atas, teman-teman. Nampak seksi dan nampak cantik. 9,8%. Padahal jika menggunakan hitungan Bank Dunia yang lebih manusiawi dan lebih masuk akal, kita tuh 68%, teman-teman, di bawah garis kemiskinan. Itu lebih dari separuh warga kita rentan, teman-teman. Kondisinya nggak stabil. Kondisi keuangannya berada di garis merah. Ya, pemerintah harus hadir dan melihat untuk memberikan sebuah solusi. Ya nggak ada salahnya kita mengakui dan memberikan jawaban, ya memang sekarang Indonesia kondisinya separuh lebih berada dalam ambang batas garis kemiskinan. Tapi kedepannya kita bisa perbaiki dan yuk kita semangat bareng-bareng. Itulah yang diinginkan rakyat, Pak. Keterbukaan dan suara mereka didengarkan. Mungkin dulu dari aku Bang Tejo. Jangan lupa teman-teman tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan bye bye.